Sobat Ekonomi, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya, siapa sih yang menjalankan kegiatan produksi barang dan jasa di lingkungan masyarakat? Atau bagaimana roda perekonomian bisa terus berputar setiap harinya? Nah, oleh karena itu, kita akan membahas materi terkait badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayfira Dinda Maulidia Rizky, SPD, dengan NIM 240806400011 dari Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan atau laba. Sedangkan perusahaan yaitu kesatuan teknis produksi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu jenis badan usaha, di mana badan usaha dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan lapangan usaha dan berdasarkan kepemilikan. Dalam hal ini, badan usaha berdasarkan lapangan usaha dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama agraris, yang kedua ekstraktif, yang ketiga industri, selanjutnya yang keempat perdagangan, dan yang terakhir yaitu jasa. Badan usaha yang pertama yaitu agraris, di mana badan usaha agraris adalah organisasi bisnis yang kegiatan utamanya berfokus pada pengolahan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan produk-produk di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dalam hal ini, badan usaha agraris memiliki karakteristik, yaitu tanah adalah faktor produksi utama dan dipengaruhi kondisi iklim yang umumnya memproduksi bahan mentah. Selanjutnya, ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan atau ekstraksi kekayaan alam yang telah tersedia tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Adapun contoh badan usaha ekstraktif yang pertama yaitu adalah pertambangan, kemudian yang kedua itu adalah perhutani. Karakteristik badan usaha ekstraktif yaitu dia memiliki modal yang besar, memiliki risiko tinggi, dan bergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Kemudian, industri. Badan usaha industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi di bidang pengolahan atau manufaktur yang mengubah bentuk, sifat, atau kualitas bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dalam hal ini, badan usaha industri memiliki karakteristik, yaitu mampu mengubah bahan mentah menjadi produk yang bernilai, membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, dan memproduksi dalam jumlah yang besar. Kemudian, perdagangan. Badan usaha perdagangan adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk atau karakteristik utama produk tersebut. Nilai tambah yang diberikan berupa ketersediaan barang, kemudahan akses, dan layanan pendukung. Adapun karakteristik badan usaha perdagangan yaitu tidak mengubah bentuk produk, fungsi perantara, harus memiliki lokasi yang strategis, margin keuntungan dari selisih barang tersebut. Adapun contohnya di sini adalah barang produksi baju, kemudian ada boneka, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu jasa. Badan usaha jasa adalah perusahaan yang menawarkan keahlian, keterampilan, atau layanan tertentu kepada konsumen, di mana produk utamanya berupa aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Dalam hal ini terdapat beberapa karakteristik badan usaha jasa, yaitu produk utamanya tidak dapat dilihat atau disentuh, kemudian produksi dan konsumsi jasa terjadi bersamaan, kemudian bergantung pada kualitas sumber daya manusia, dan modal utama berupa keahlian dan pengetahuan. Di sini kita dapat mengambil contoh badan usaha jasa yaitu adalah lembaga bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu jenis badan usaha berdasarkan kepemilikannya,
di mana badan usaha ini dibedakan menjadi 3, yaitu BUMN, BUMD, dan BUMS. Yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, terdapat 2 jenis BUMN, yaitu perusahaan perseroan atau persero, kemudian yang kedua perusahaan umum atau perum. Perusahaan perseroan atau persero. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Adapun contoh perusahaan perseroan atau persero yaitu ada PT PLN, PT KAI, Bank Mandiri, Bank BNI, Pertamina, dan Telkom Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah perusahaan umum atau perum. Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Maksud dan tujuan berdirinya perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Adapun contoh perusahaan umum atau perum adalah Pegadaian, Bulog, Damri, Peruri, dan Perumnas. Selanjutnya yaitu ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah. Adapun tujuan didirikannya badan usaha milik daerah yaitu yang pertama untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, yang kedua menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat yang sesuai kondisi, kemudian yang ketiga untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dalam hal ini BUMD memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama ada perusahaan umum daerah atau Perumda, kemudian yang kedua perusahaan perseroan daerah atau Perseroda. Perusahaan umum daerah atau Perumda merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak terbagi atas saham, di mana fokus utamanya adalah pelayanan umum dan kemanfaatan umum. Di sini terdapat contoh dari Perumda, yaitu air mineral yang berasal dari daerah tersebut. Selanjutnya, jenis BUMD yang terakhir yaitu ada perusahaan perseroan daerah atau Perseroda, di mana Perseroda adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT dengan saham yang minimal 51% dimiliki oleh pemerintah daerah, yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial. Adapun contoh dari Perseroda adalah PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Sarana Jaya. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. BUMS merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan utama berdirinya BUMS adalah mencari keuntungan pribadi bagi pemiliknya, tetapi keberadaan BUMS memberikan dampak yang baik bagi perekonomian karena BUMS memberikan pajak bagi negara. Dengan tingginya hasil usaha dari BUMS, maka pajak yang dibayarkan pada pemerintah juga akan semakin tinggi. Hal ini berdampak pada pendapatan pemerintah yang akan meningkat. Dalam hal ini, BUMS terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan, yang kedua, firma, yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV, yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang yang bertindak sebagai pemilik sekaligus pengelola. Adapun contoh dari perusahaan ini adalah usaha rumah makan dan laundry. Firma atau FA. Firma adalah sebuah bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan menggunakan nama bersama.
Setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh dan tidak terbatas terhadap utang dan kewajiban perusahaan. Adapun contoh perusahaan firma di Indonesia yaitu Nike dan Astra. Persekutuan Komanditer atau CV. Persekutuan komanditer merupakan suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan karakteristik memiliki dua jenis anggota atau sekutu yang memiliki status dan tanggung jawab yang berbeda. Contoh CV adalah CV Konstruksi Jaya, CV Maju Bersama yang ada pada perusahaan perdagangan. Selanjutnya jenis BUMS yang terakhir yaitu ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang berbadan hukum dan modalnya berbentuk saham. Pemilik modal terbesar dalam suatu PT memiliki pengaruh yang besar dan akan mendapatkan laba usaha yang paling besar dibandingkan pemilik modal lain. Adapun contoh dari perseroan terbatas yaitu ada PT Unilever dan PT Kimia Farma. Selanjutnya di sini ada badan usaha yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini adanya koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu adalah landasan dan asas koperasi. Terdapat 3 landasan yang dimiliki koperasi, yaitu yang pertama, landasan idil. Landasan idil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Hal ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus mengamalkan dan melaksanakan kelima sila Pancasila dalam segala aktivitasnya. Kemudian yang kedua yaitu landasan struktural. Landasan struktural Indonesia, Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah bentuk usaha yang paling sesuai dengan semangat dan jiwa pasal tersebut. Kemudian landasan yang terakhir yaitu landasan operasional. Landasan operasional merupakan aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, dan pengawas dalam menjalankan tugas di koperasi. Landasan operasional tersebut terdiri atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam hal ini, kegiatan koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Baik, Sobat Ekonomi, itulah tadi pembahasan kita tentang badan usaha dalam perekonomian. Terima kasih sudah belajar bersama pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk review kembali materi dan diskusikan dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar!